Shalom sahabat iCare, hari ini kita kedatangan tamu dari Ernie. Kita akan berbincang sedikit dengan Ernie. Kita akan interview dengan Ernie tentang apa yang menjadi perjuangan dia, apa yang menjadi pergumulannya, segala sesuatunya akan kita bahas dalam video singkat ini. Yuk kita kenalan dulu dengan Ernie. Silakan ya. Halo, shalom semuanya. Nama saya Ernie. Umur saya sekarang 31 tahun. Suami saya Hendy. Saya berdomisili di daerah Tangerang. Boleh ceritain nggak awal ceritanya gimana sih waktu itu kejadiannya sebelum CA cancer, terus tiba-tiba divonis cancer, gimana ceritanya waktu itu? Sama sekali tidak ada gejala dan sama sekali tidak pernah tahu, tidak pernah terfikirkan kalau akan ada penyakit itu. Gitu. Hanya waktu itu saat saya sedang bekerja, saya merasa tidak enak di bagian perut, seperti ada yang meledak begitu di dalam bagian bawah perut. Bagian perut. Saya dibawa oleh suami saya pakai sepeda motor. Rencananya dia akan bawa saya ke rumah sakit RSUD Cengkareng, ya pada saat itu. Tapi Tuhan punya rencana lain yang kita nggak pernah tahu. Pada saat saya bilang sama suami saya, yang pegangin aku ya, lampu merah langsung, lampu hijau langsung berubah jadi lampu merah. Langsung suami saya standarin motor dan dia langsung minta tolong sama orang karena langsung saya tidak lemas, sadarkan diri tidak ya. sadarkan diri. Oke. Itu gejala awalnya ya. Betul. Itu awal mulanya. Tadi sebelumnya Ernie tidak merasakan gejala apapun di dalam tubuh sekali. Ya. Betul. Enggak sama sekali tahu apapun itu. Tidak ada pernah pusing atau pendarahan atau apapun sama sekali tidak pernah. Ya? Dan itu hari pertama Ernie mengalami kolaps. Betul. Secara tidak sadar ya. Iya betul. Okay. Jadi dari grafiknya dari sehat langsung terjun bebas, langsung kritis, ya. Okay. Nah, abis itu apa yang terjadi ya? Nah, selesai saya sampai di ruang UGD, seperti berharap seperti apa ya, maksudnya mungkin ini ambang kritis ya, sudah harus ditangani sebenarnya. Oke. Dan mereka memang suruh kita langsung operasi. Akhirnya apa yang terjadi setelah operasi atau mungkin proses operasinya sendiri, Nah, pada saat dioperasi saya memang tidak bisa melihat dan saya tidak bisa bicara, saya hanya bisa mendengar. Saya merasakan pada saat saya keluar dari meja operasi, setelah saya dioperasi, saya keluar dari meja operasi, saya didorong oleh perawat di rumah sakit, lalu dia bilang, "Nih orang ya baru operasi udah bangun aja." Saya benar dengar, dan saya nggak tahu kenapa dia bisa bilang begitu, apa posisinya, apa yang terjadi saya nggak tahu. Dan pada saat saya masuk, saya dibawa ke lorong, saya tidak tahu itu di mana. Saya dapat penglihatan, ada cahaya yang terang banget dari depan saya. Saya seperti saking terangnya tuh silau saya nggak bisa lihat, tapi seperti ada seseorang yang datang lalu berdiri tepat di sebelah saya, tidak bersuara, tidak bicara apapun dan tidak melakukan apapun. Dia seperti sedang memandang saja. Nah, setelah saya lihat itu, tidak berapa lama saya dengar suara suami saya panggil saya 2 kali. Yang langsung mata saya terbuka, langsung saya lihat sekeliling saya. Tadinya posisi saya tidak bisa lihat sama sekali ya. Pada saat saya dengar suara suami saya itu, saya langsung terbangun. Saya lihat jelas apa yang ada di ruangan waktu itu. Saya hanya sendiri. Kondisinya saya sudah pakai selang ventilator. Dan saya langsung sadar betul apa yang terjadi di situ. Nah, waktu itu vonis dokter waktu itu sudah keluar buat Ernie setelah operasi. Boleh ceritakan kembali, Vonisnya kemarin itu dia bilang sih tumor jinak. Karena ada daging tumbuh yang besar di atas rahim. Hanya itu saja, tapi setelah kontrol kedua dia suruh saya untuk pergi ke SCM. Ini dalam rumah sakit yang sama di operasi ya, Ernie dibilangin bahwa ada tumor jinak yang melekat di dinding rahim Ernie. Di atas rahim. Jadi dia langsung rujuk saya untuk melakukan kemo. Awalnya dibilang kemo karena tumor jinak.
Dia bilang begitu. Tapi vonisnya beda setelah saya melakukan pemeriksaan full di RSCM. Oh, berarti dari rumah sakit pertama Erni dirujuk untuk ke RSCM lebih langsung. lanjut, dan di RSCM lah Erni mengetahui atau gimana? Iya, di RSCM saya langsung melakukan pemeriksaan ulang semuanya, baru di situ dapat vonisnya kariokarsinoma. Oh, oke. Erni pengen tahu dong, ketika Erni divonis karsinoma, kok Erni masih bisa tough menghadapi vonis itu? Biasa kan rata-rata nih pasien kanker yang kena vonis itu terpuruk. Saya pribadi juga sama gitu lah. Nah, Erni bisa ceritakan pengalaman apa yang terjadi waktu itu? Oke. Tidak dengan mudah ya seseorang itu bisa tetap berjalan dan berpengharapan sama Tuhan. Jam terbangnya mereka, pengalaman bersama mereka yang bersama Tuhan itu mukjizat yang Tuhan siapkan buat aku, yang aku bisa lihat dari hal kecil sampai hal besar Tuhan siapkan. Itu bikin aku berpikir kalau sesuatu terjadi sama aku hari ini, aku tahu Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik. Itu yang Erni pegang ya. Betul. Dan itu nggak akan berubah. Karena Tuhan tahu kemampuan aku. Dia akan kasih semuanya, tidak akan pernah melebihi kekuatan aku. Itu yang menjadi pegangan kenapa aku bisa tetap kuat. Saat Tuhan izinkan aku masuk ruang kemo dan aku bisa melihat banyak orang yang mengalami hal yang sama tapi dengan respon yang berbeda, di situ aku bisa lihat begitu berbahagianya orang yang punya pengharapan sama Tuhan. Ini mengambil pilihan yang terbaik ya. Betul. Jadi respon kita saat kita mengalami sesuatu itu yang akan menjadi bukti iman kita sama Tuhan. Yes. Bukan kekuatan kita, tapi respon kita menghadapi semuanya. Nah, Erni akhirnya sudah tahu vonis karsinoma didapat. Nah, akhirnya secara medis sendiri treatment apa yang Erni harus hadapi waktu itu? Untuk kariokarsinoma saya harus melalui namanya proses kemo. Proses kemo yang saya alami ini tidak seperti proses kemo orang biasa yang mungkin hanya beberapa jam bisa pulang. Saya masuk dalam proses kemo ini 3 hari di rumah sakit untuk di kemo. Nah, setelah 3 hari saya di kemo, nanti 3 hari dia suruh saya pulang ke rumah untuk pemulihan. Pemulihannya itu bukan berarti yang saya bisa istirahat, tapi reaksi kemo pastinya yang harus saya lalui. Makanya mereka suruh saya pulang tidak di rumah sakit karena reaksi kemonya baru akan berasa setelah 3 hari. Seperti apa itu? Seperti mual yang berlebihan, saya nggak bisa makan, terus saya merasakan tulang saya semuanya sakit. Kadang-kadang saya sampai nangis karena sakit banget rasanya itu, sampai saya minum obat yang dari rumah sakit itu banyak kan mengurangi rasa sakit, mengurangi rasa sakitnya. Painkiller ya? Jadi mereka banyak kasih obat itu karena memang efeknya bener-bener saya rasakan setelah 3 hari kemo. 3 hari saya pemulihan di rumah. Hari ke-7-nya saya harus nginep lagi di rumah sakit. Oh, jadi ada nginep rumah sakit, pemulihan di rumah, habis itu nginep lagi? Nginep lagi, karena itu obat 1 serinya belum habis. Di hari ke-7 itu obat 1 serinya itu harus dihabiskan. Ini harus ngalamin kemo itu berapa kali sesi paket itu? Saya ngalaminnya itu 7 seri. 7 seri, tapi saya laluin itu sampai 7 bulan. Karena tidak semuanya pada saat selesai kemo langsung bisa pemulihan terus kemo lagi, nggak bisa. Banyak kan drop sampai berminggu-minggu. Iya. Karena reaksi kemo tergantung tadi. antibody juga. Berarti Erni sempat mengalami, kalau rata-rata kan kemo kan kebotakan rambut, Betul. Daya tahan tubuh turun, segala sesuatu. Erni mengalami hal itu? Mengalami, semuanya saya alami. Mulai dari rontok rambut ya, saya sampai bercukur 3 kali atau 2 kali, saya lupa. Karena rambutnya tidak tumbuh dengan baik, jadi saya habiskan lagi. Terus kulit semuanya hitam hangus, hitam hangus, sama kuku semuanya hitam hangus. Itu yang saya alami.
ujian terberat seorang pasien kanker adalah ketika dia tahu bahwa dia kena kanker. Terus kedua, dia harus melewati proses kemo yang panjang. Nah, Erni sendiri waktu itu gimana? Proses kemonya sendiri, apa yang membuat Erni bertahan, atau ada semangat apa yang Erni bisa ceritakan dalam proses kemo ini? Oke. Untuk semua yang sudah tahu rasanya obat kemo itu tidak hal yang gampang bisa dilaluinya, karena pada saat obat kemo sudah mulai masuk ke tubuh, rasa sakit ada, pasti beda-beda ya, beda-beda. Mungkin ada yang rasa gatal sekali luar biasa, ada yang sakit sekali, perih luar biasa ada, dan itu pengalaman orang berbeda-beda. Dan Tuhan izinkan aku bisa laluin itu dan bisa masuk di tempat itu karena banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan sama aku. Saat aku ada di kondisi itu, aku lihat ada orang-orang yang jauh lebih merasakan sakit daripada yang aku rasain. Dan itu membuat aku punya satu kekuatan baru. Tuhan, ternyata penyakit aku itu nggak seberapa dibanding mereka. Mereka setiap hari merasakan sakit, mereka ada yang menjerit, mereka ada yang menangis. Tuhan kasih aku kekuatan untuk bisa tahan itu semua. Dan itu nilai plusnya, aku bilang, orang yang berharap sama Tuhan itu Tuhan bedakan. Orang yang berpengharapan sama Tuhan itu Tuhan bedakan prosesnya. Dan mereka melalui itu, aku bisa lihat mereka itu jadi kekuatan baru buat aku. Tuhan ingatkan aku, ada mereka-mereka yang jauh mungkin rasanya lebih sakit, mungkin mereka rasanya lebih sedih dari aku. Oke, berarti ketika kita dalam kondisi terpuruk ya, kita merasa bahwa kita paling menderita segala macam, padahal mungkin Tuhan izinkan itu terjadi untuk kita memberi satu kekuatan bagi orang lain, seperti yang Erni rasakan seperti kemarin kan. Jadi ketika Erni melihat pasien lain yang mungkin lebih susah atau mungkin lebih prosesnya lebih panjang, itu membuat satu penghiburan bagi Erni sendiri. Yang mungkin pasien itu tidak tahu kalau kejadian itu membuat satu kekuatan buat Erni. Betul. Tahun 2015 Erni mengalami vonis dokter. Tahun berikutnya Erni mengalami kemo yang proses panjang 7 seri ya, 7 seri dan berakhir di tahun 2017 terakhir ya. 2017. Berarti kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, sekarang setelah menjalani semuanya nih apa sih yang satu rema yang membuat Erni semangat, punya prinsip hidup yang kuat di dalam Tuhan, yang membuat Erni bisa bertahan sampai hari ini? Apa boleh dibagikan ke kita, Oke. Perjalanan bersama Tuhan itu harga yang benar-benar mahal. Ya. Kita saat melalui masa sulit, Tuhan izinkan, Tuhan kasih tahu penyertaannya itu lewat hal-hal kecil yang bisa kita lihat ya. Dan itu yang bikin aku sampai hari ini selalu Tuhan ingatkan, kalau Tuhan bisa selesaikan proses perjalanan dari sakit, kemo, sampai selesai kemo, sampai hari ini aku bisa sehat, itu pasti ada rencana Tuhan. Tuhan mau aku kerjakan sesuatu, dan mungkin ada hal yang aku belum selesai kerjakan sampai hari ini. Dan saat aku kemo pun, pada saat aku ada di ruang kemo pun, Tuhan izinkan aku melihat orang-orang yang sakit seperti itu, yang mungkin lebih sakit dari aku, dan Tuhan izinkan aku berdoa buat mereka, mau itu Kristen maupun mereka yang tidak kenal Tuhan. Aku tanya sama mereka, boleh nggak aku berdoa buat kalian? Dan itu ada rasa bersyukur yang benar-benar luar biasa. Aku yang sakit tapi aku doain orang sakit, gitu. Dan di situ aku mau kasih tahu, Tuhan itu nggak akan pernah tinggal diam untuk hal apapun dalam hidup kita. Amin. Dia selalu menyertai, dia selalu cukupkan, dan dia akan selalu beri yang terbaik karena dia tahu kapasitas setiap kita. Itu sih. Erni mengalami satu pengalaman sendiri bersama Tuhan, yang Erni alami sendiri, itu membuat suatu kekuatan penghiburan bagi Erni sehingga ia dapat menjalani hari-hari berikutnya ya. Setelah Erni melewati semua itu, ada nggak sih satu rema firman Tuhan yang Erni pegang sampai hari ini dalam setiap proses yang Erni jalani? Ada. Boleh mungkin bagikan ke kita, Rema yang saya selalu pegang
yang mengingatkan saya Tuhan itu nggak akan pernah tinggalkan saya adalah di 2 Korintus 5 ayat 7. Saya baca ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Apa yang Erni dapat dari firman ini? Kalau dengan melihat, jujur saya mungkin berpikir saya nggak pernah ada di tempat ini. Ya. Dan mungkin juga saya nggak tahu kalau kemarin saya bisa keluar dari rumah sakit karena saya tahu ekonomi saya. Tapi karena saya hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya, Tuhan jadikan semuanya yang nggak mungkin jadi mungkin. Amin. Vonis dokter di luar pemikiran manusia, karena saya percaya Tuhan bisa lakukan yang terbaik buat saya. Amin. Luar biasa ya kesaksian dari saudari kita Erni, bagaimana proses dia melewati setiap vonis dokter, bagaimana proses dia melewati realita kenyataan yang dia harus hadapi. Tetapi ada satu, saya sungguh diberkati dengan kesaksian hari ini dengan Erni. Begitu jelas penyertaan Tuhan dalam hidup Erni, firman Tuhan yang dia pegang dalam setiap hari-harinya. Oke, sahabat iCare, saat ini kami hanya bisa berdoa bagi Erni, biarkan Tuhan sempurnakan seluruh apapun yang menjadi tubuh bagian Erni, itu punya kemuliaan Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai Erni untuk menjadi kemuliaan-Nya. Amin. Terima kasih sahabat iCare yang sudah menyaksikan tayangan ini. Kami hanya berdoa biarlah perbincangan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan tetap semangat dimanapun kalian berada. Keep spirit in God. Tuhan Yesus memberkati.